Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Domiun alikuando leges nun quam moriuntur. Hukum terkadang tidur tapi hukum tidak pernah mati. Sebuah adagium yang sangat mewakili tajuk dialog kita pada hari ini, pemirsa, dalam tajuk dialog Jaksa Menyapa, tentunya dalam berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini bersama saya Puso Siregar yang akan memandu selama kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Agustian SHMH selaku Kasih PB3R Kejari Bengkulu, Bang. Iya, betul, Bang. Betul. Apa kabarnya nih, Bang? Semangat? Alhamdulillah sehat. Ya. Dari 1 sampai 100 kira-kira semangatnya berapa nih, Bang? Kayaknya 90% ya. 90%. Harus disisain 10% dulu ya, Bang? Ya, karena kamu juga ya 100% kan udah dari pagi sampai sore kan. Jangan, kalau sampai 100 bahaya dan dia, Bang. Iya, betul. Yang kedua saya perkenalkan, pemirsa, ada Bang Heru Puja Kusuma SHMH, Jaksa pada Seksi Intelijen Kejari Bengkulu. Selamat datang, Bang. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik juga. Kalau dari 1 sampai 100 berapa persen semangatnya, Bang? 92 kayaknya. 92, lebih dikit dari Bang Agus ya? Nggak mau kalah ya. Nggak mau kalah. Oke, Bang. 92% artinya, Bang. Siap untuk mengedukasi masyarakat ya, Bang, terkait dengan tema kita hari ini, Bang. Siap. Karena tema kita hari ini, kalau dari dialog-dialog sebelumnya, cukup lebih panjang dibandingkan tema-tema sebelumnya, Bang. Iya, iya. Saya coba bacakan supaya pemirsa di rumah juga mengetahui. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan tupoksi bidang intelijen dalam menyukseskan pembangunan. Ya. Benar ya, Bang ya? Kalau nggak salah ya, Bang? Betul, tuh. Oke. 100 itu. 100 ya nih, Bang. Oke, jadi berkaitan dengan tema kita hari ini ada mungkin secara umum masyarakat sudah mengetahui peran dari kejaksaan, tugas dan fungsi dari kejaksaan. Tapi untuk bidangnya secara spesifik mungkin banyak masyarakat yang masih awam nih, khususnya di PB3R, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kita bahas dari tugas dan fungsinya dulu nih, Bang. Boleh diceritakan dari Bang Agus terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bang Poso. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Kami dari Kejaksaan Negeri Bengkulu memang tadi sudah disinggung di awal. Memang bidang-bidang itu kan banyak ya. Kalau orang umum bisa terkenal dengan pidana umum, pidana khusus, ada juga perdata tata usaha negara, ada bidang intelijen. Tapi ini yang makhluk ini yang baru ini namanya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau disingkat PB3R. Memang dari usia kami memang paling bungsu nih lahirnya di tatanan struktur satuan kerja di Kejaksaan Agung. Walaupun belakangan ada namanya seksi pidana militer, tapi struktur sampai ke tingkat Kejaksaan Negeri kamilah yang paling bungsu lahir. Ya, kalau pidana militer tidak ada sampai ke Kejaksaan ya Negeri. betul, tidak sampai cuman ke level provinsi saja. Sedangkan kalau kami memang sampai ke tingkat Kejaksaan Negeri. Seksi PP3R ini lahir sejak 2017, jadi paling baru sekali. Memang ya, sesuai namanya, lingkup tugasnya adalah terkait mengenai pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, nanti apa itu barang bukti dan barang rampasan mungkin akan kita jelaskan lagi lebih lanjut nanti ya. Oke, ini supaya juga masyarakat mengetahui, ini beda ya, Bang ya, barang bukti, barang rampasan itu beda. Karena sering yang disama-samakan ya kan. Banyak barang yang diamankan terlebih dahulu di Kejaksaan Negeri ini dibilangnya barang sitaan, padahal kan belum tentu berbeda ya. gitu ya. Oke, kalau bidang intelijen sendiri nih, Bang, kalau sebelum kita kaitkan nantinya ke penyuksesan pembangunan secara tupoksi, tugas dan fungsinya seperti apa? Kalau bidang intelijen kita juga mungkin sudah mengenalnya rata-rata intelijen itu apa di kejaksaan, penegakan hukum. Kalau untuk kejaksaan itu intelijennya secara intelijen justisi, intelijen penegakan hukum. Jadi kegiatannya dilaksanakan untuk penegakan hukum terkait dengan baik itu pembangunan maupun dukungan-dukungan terhadap bidang-bidang lain seperti bidang PIDUM, bidang PITSUS atau bidang termasuk bidang barang bukti seperti itu. Kalau bidang PITSUS atau bidang PIDUM, ya kalau untuk tabur kayak gitu, tangkap buronan, kita juga
mendukung untuk yang bidang pitsus kalau yang ada kabur kayak gitu seperti itu, dan penyelidikan awal di kita juga seperti itu. Nanti udah ada indikasi tindak pidana korupsi, kita serahkan ke pitsus untuk ditangani lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi dia langkah awalnya Bang. Ini Ya, saya awal. coba mewakili pemirsa yang awam seperti itu Bang. Ini sama nggak sih Bang dengan intel-intel yang ada di kepolisian misalnya ada atau di Badan Intelijen Negara sebenarnya? Ini kan karena masyarakat Bang dengar intel ini agak, wah ini tukang bakso di depan rumah nih. Itu loh. Kita agak berbeda dengan Oh, ya. intel Seperti lain. apa, Kalau Bang? intel yang lain secara represif, kalau kita preventif seperti itu, penegakan hukum ya, terkait dengan dukungan-dukungan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku yang untuk kita penegakan seperti itu. Oke, jadi dia mencari informasi awal seperti itu ya. Data full bucket seperti itu, pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan seperti itu. Oke, jadi keterangan-keterangan awal, kemudian informasi permulaan supaya akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, itu bidang intelijen yang bertanggung jawab ya Bang ya. Oke, kita kembali ke PP3R nih Bang. Jadi seperti apa nih Bang? Karena kan masih banyak masyarakat yang masih menyamaratakan antara barang sitaan, oh ini barang bukti, ini barang rampasan. Nah, ini kan banyak sekali sebenarnya. Iya. Bisa jelaskan. Jadi sebenarnya yang membedakan antara barang bukti, barang sitaan, nah ini ada 3 nih, barang bukti, barang sitaan, dan barang rampasan. Oke. Ini sebenarnya pada posisi penempatan statusnya saja. Jadi seperti ketahui, seluruh alat-alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana itu bisa dijadikan barang bukti. Setelah disita oleh pengadilan, dia jadi barang sitaan namanya ya. Oke. Barang bukti inilah yang nanti dipergunakan untuk memperkuat penuntut umum dalam hal pembuktian. Nanti dia akan menjadi petunjuk dalam misalnya perkara pembunuhan, pisau atau alat senjata tajam digunakan, itu menjadi barang buktinya. Sedangkan barang rampasan, dia itu statusnya di saat masih di persidangan dia namanya barang bukti. Tapi setelah nanti diputus oleh pengadilan barang bukti itu, dia bisa berubah menjadi barang rampasan. Objeknya sama, tapi nanti di saat statusnya itu bisa berubah di saat ada seperti bahasa barang bukti berupa satu buah sepeda motor dirampas oleh negara. Itu dia berubahlah statusnya dari barang bukti menjadi barang rampasan. Itu saja perbedaannya. Oke, jadi garis besarnya itu yang harus dipahami juga bahwa harus ada putusan pengadilan dulu ya. Harus Bang? ada putus pengadilan. Putusan pengadilan baru dia. Berarti kalau yang barang lelang dari kejaksaan mungkin banyak informasi kepada masyarakat kan, oh ini lelang kejaksaan itu statusnya seperti apa tuh Bang? Itu basicnya dari barang rampasan. Oke. Jadi barang rampasan yang sudah. Jadi kan kalau sudah di barang bukti yang dipergunakan persidangan itu kan nanti diputus oleh hakim ya. Bisa diputus dikembalikan, bisa diputus dirampas untuk dimusnahkan, bisa juga diputus dirampas untuk dirampas oleh negara, nanti bahasa dilelang. Dan nanti ada perkembangan akhir-akhir ini dirampas untuk kepentingan lain. Misalnya ada kendaraan yang sepertinya lebih bermanfaat bila nanti, atau alat ya lebih bermanfaat bila nanti diserahkan ke instansi pendidikan. Oke. Nah, itu jadi bisa nanti seterusnya bisa seperti dirampas untuk diserahkan kepada instansi pendidikan. Jadi kalau tadi bahasanya lelang itu barang bukti yang dirampas oleh negara. Tapi itu harus ada syaratnya, barang bukti itu harus memiliki nilai ekonomis. Kan nanti kita tujuannya kan untuk memasukkan ke negara kan. Ya, jadi nilai ekonomis itu nanti akan dinilai, akan diserahkan ke masyarakat untuk dilelang. Nanti ya dengan mekanisme lelang akan terpilih siapa pemenang lelang yang nanti uangnya akan disetor langsung ke kas negara. Kas negara, oke Pak. Pada intinya adalah pengembalian kepada kas negara ya Bang. Negara, ya. Artinya juga peran dari kejaksaan ini untuk mensupport pembangunan tadi yang disampaikan tadi. Kita harus jeda terlebih dahulu Bang, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berindo TVRI Bengkulu dalam tajuk Jaksa Menyapa.